karena di dalam sastra saya bisa menemukan perasaan-perasaan empati yang besar gitu. Kalau saya mengutip kata-katanya Martin Suryajaya ya, dia pernah mengatakan di salah satu podcastnya, dia bilang dalam kesusastraan kita bisa menemukan solidaritas batin, dan saya sangat setuju dengan itu. Memang batin saya seperti terpaut dengan satu sama lain, dan juga seperti bisa mengalami apa yang dialami orang lain, sehingga muncullah perasaan-perasaan manusiawi di dalam diri kita. Karena itu saya senang membaca karya-karya yang dimana menceritakan tentang perasaan, yang dimana menceritakan tentang pengalaman, dan dari situ tuh saya bisa menemukan kata-kata mutiara yang mungkin bisa saya jadikan pegangan dalam menjalani hidup ini. Sebetulnya saya dari dulu itu kan tidak membatasi diri untuk belajar ya. Saya membuka diri saya untuk terlibat dalam bermain sinetron, film, FTV, panggung, web series atau apapun. Sebetulnya itu adalah ajang saya untuk belajar, untuk mengenal aneka medium. Jadi kalau mau ditanya apa yang paling menyenangkan, sebetulnya lebih ke prioritas apa pada saat itu. Nah kalau sekarang prioritasnya tentu panggung dan juga film, karena secara waktu saya lebih bisa beradaptasi gitu. Dengan menyukai sastra itu melatih saya juga untuk mengenal aneka karakter yang bisa saya praktekkan di dalam dunia keaktoran. Karena lewat sastra saya merasa perasaan-perasaan yang terjadi dalam drama manusia ini tuh bukan sesuatu yang baru, sehingga kita merasa tidak sendiri. Nah karena merasa tidak sendiri itu, saya jadi punya keleluasan untuk memainkan peran yang menurut interpretasi saya atau sudut pandang saya terhadap kasus atau situasi tersebut. Setiap pekerjaan itu tentu punya dampak yang luar biasa untuk saya, yang dimana memberikan pengalaman, dimana juga memberikan wawasan. Bukan hanya perannya saja yang punya dampak untuk saya, tetapi proses bekerjanya itu buat saya lebih berdampak. Bagaimana saya bekerja sama dengan sutradara, dengan lawan main, tim kerja, lalu setelah itu filmnya launching, ada promosi dan lain-lain. Itu menurut saya lebih menggairahkan. Karena kalau untuk keaktoran sendiri dampaknya adalah itu adalah ruang eksplorasi saya untuk saya bisa mengeluarkan emosi yang dimana ada kendaraannya, ada wadahnya. Dan saya rasa setiap manusia itu membutuhkan ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Dan saya beruntung sekali saya bekerja di dalam bidang keaktoran karena saya punya ruang itu dan saya diapresiasi lagi. Sebetulnya itu tadi yang biasanya saya pikirkan adalah selain naskahnya dengan siapa saya bekerja gitu. Nah di sana saya reuni ada sahabat-sahabat saya dari zaman muda sekali. Ada Lulu Tobing, Anjasmara, Doni Damara, lalu sutradaranya juga saya mengikuti dari zaman dia kuliah, ya Robi Ertanto. Dan saya belum pernah bekerja sama dengan Falcon dalam durasi waktu yang lama. Jadi itu juga menarik untuk saya untuk saya pengen tahu dan pengen terlibat untuk mungkin saya ada pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Selain itu bukan jenis filmnya seperti apa sih, lebih ke peran apa. Di situ kan saya berperan sebagai seorang dukun. Menurut saya menarik sekali bagaimana peran dukun yang seperti di dalam cerita pada umumnya, bagaimana antagonis yang kadang sedikit kayak kartun, itu bisa saya cari sudut pandang yang agak berbeda. Dan di film ini saya dikasih keleluasaan untuk melakukan itu, jadi saya senang sekali. Kadang-kadang saya selalu mengambil kelebihan karya itu tidak sepenuhnya materi. Materi sangat penting tentu, tetapi tidak semua pekerjaan saya pukul rata dari situ. Ada juga karya itu diambil sebagai ruang ekspresi, sebagai investment diri saya untuk mengeksplorasi peran, itu juga saya pikirkan gitu. Karena ada juga honor yang bagus tapi naskahnya juga jelek dan juga kerjanya dengan orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja sama menderitanya juga. Jadi nilai kebahagiaan itu tuh banyak sekali pilihannya, tergantung kita mau memilih yang mana.
Pernah beberapa kali ada stand in yang gantiin saya dan saya berterima kasih sama mereka. Ada 2 yang saya ingat sekali, waktu itu adegannya tuh saya kecelakaan dalam motor di film Tebusan Dosa. Ada juga di Guna-Guna Istri Muda di satu adegan yang saya harus koprol gitu. Bukan hanya susah ya, saya tidak cukup punya nyali untuk untuk mengandalkan fisik saya tahu diri. Totalitas itu juga penting, tapi penting juga untuk kita mengukur diri kita. Saya tahu saya bukan orang yang punya stamina sebagus itu untuk melakukan tindakan-tindakan bela diri yang sangat sulit gitu. Jadi kalau ada pilihan lain kenapa tidak gitu. Saya selalu membayangkan berakting itu adalah berakting. Jadi saya selalu berusaha menjaga jarak diri saya dengan peran tersebut. Jadi setelah selesai saya tentu ada momen-momen yang kalau filmnya atau pertunjukan teaternya intens, saya butuh beberapa hari untuk kayak membutuhkan meditasi, berjarak sedikit, merenung sedikit karena intens sekali ya. Sama lah kayak kita berteman sama orang 24 jam bareng, tiba-tiba pisah, ada rasa kehilangan. Sesimpel itu, begitu juga dengan keaktoran. Di film judulnya Before Now and Then, itu saya bermain dengan intensitas emosi yang harus sangat stabil dan itu melelahkan sekali buat saya karena tidak boleh menangis tapi harus sedih hanya lewat mata saja. Itu lumayan cukup challenging buat saya untuk mengatur stamina. Tapi yang paling berat adalah sekitar 2 tahun yang lalu saya memonologkan Inggit Garnasih yang berupa musikal, itu bermain intens selama 2 jam monolog dan di mana kondisi saya sedang sakit. Sedangkan penonton hanya menunggu saya. Di panggung itu aktornya hanya saya sendiri. Itu saya betul-betul menyerahkan tubuh saya, pikiran saya, dedikasi saya sebagai aktor. Itu saya lumayan cukup panjang sekitar 2 minggu untuk saya melepas peran tersebut. Bukan saya terbayang-bayangi peran tersebut untuk saya pengen jadi aktor peran itu terus tidak, tapi lebih ke fisik saya untuk bisa mengembalikan lagi dan kayak clear mind. Karena kalau panggung itu menurut saya membutuhkan stamina yang lebih atau di atas rata-rata karena tidak ada katukat tentunya. Latihan adalah kunci dalam perihal apapun ya. Latihan dan jam terbang itu tuh memang sangat membantu kita untuk kita kokoh dalam integritas kita dalam pekerjaan. Nah, sebetulnya semua tidak ada masalah kalau kita sedang sehat ya. Kondisinya adalah bagaimana kalau show itu tetap harus berlangsung tapi kita tiba-tiba mendadak sakit. Nah, itulah bagaimana keteguhan hati kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat diuji. Nah, saya pernah mengalami fase tersebut, tapi saya belajar banyak dari sastra itu bahwa yang saya alami mungkin bukan cuma saya sendiri. Ada ribuan orang yang pernah mengalami atau jutaan orang mengalami hal yang sama di masa lampau atau masa sekarang yang dia harus menyelesaikan satu pekerjaan, apapun yang terjadi harus selesai. Dalam kondisi yang mungkin tidak baik sekalipun tapi harus diselesaikan. Nah, karena saya merasa bahwa bukan hanya saya yang sendiri, jadi saya merasa bahwa saya yakin bisa melakukan itu. Lembaga Budaya Titik Mangsa itu memang setiap tahun menghadirkan kelas-kelas karena di situ ruang kita untuk mencari bibit-bibit baru dalam manajemen pertunjukan atau juga siapa yang tertarik kepada dunia pertunjukan. Karena menurut saya industri seni itu tuh sangat tumbuh ya di Indonesia. Orang-orang berbakat itu banyak sekali di Indonesia, tapi kekurangannya adalah bagaimana orang-orang yang bisa memanage seni pertunjukan tersebut. Nah, jadi selama 5 tahun ini masih ada terus kita lakukan. Untuk tahun depan saya masih pikir-pikir karena mungkin dalam 5 tahun ini kita sudah menemukan banyak sekali orang-orang hebat yang mungkin kita akan review lagi apa langkah ke depan agar semua yang pernah berkolaborasi ikut kelas kita menemukan dirinya di dalam dunia panggung yang mereka inginkan. Terakhir saya nulis cerpen sekitar
3 bulan lalu dan sempat dimuat oleh Kompas. Saya senang juga sih. Udah lama nggak bikin cerpen, terus saya coba kirimkan, saya dimuat cerpennya dan saya dapat honor. Saya suka banyak penulis-penulis di tanah air. Saya suka membaca karyanya Pramudia Anantatur. Saya senang membaca karyanya N. Hadini. Saya senang juga membaca karya-karya klasik seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, Marah Rusli, Ayub Rosidi, Ahmad Tohari. Penulis mudanya juga saya suka seperti Dewi Lestari, Ayu Utami, Felix Messi, atau Ahda Imran, atau Martin Suryajaya saya suka. Yang paling penting sih ketika berbisnis atau berdagang itu kita harus menciptakan market tersebut. Nah, apalagi kami bekerja sama itu mengelola Tulola itu tuh bukan hanya sekedar bisnis, tetapi ada isu besar yang di sana yang ingin kita angkat. Awalnya memang dari idealisme, karena dalam proses saya membuat biografi kreatif Desak Nyoman Suwarti, saya melihat betapa kayanya motif-motif leluhur kita. Dan banyak juga orang-orang yang mengpatenkan dan untuk mengambil keuntungan pribadi. Lalu bagaimana market perhiasan itu tuh harus teguh di negeri kita sendiri, karena kebanyakan kan selalu dikirim untuk ke luar negeri. Nah, jadi tantangannya adalah untuk konsisten dan punya stamina yang panjang itu. Dari cita-cita yang sangat naif, yang pengennya tukang kita dari 6 bisa berpuluh-puluh terjadi, sekarang hampir 80 tukang kita punya, tetapi marketnya juga harus luas. Nah, yang menantang adalah bagaimana idealisme tetap berjalan, tetapi kami tidak menghayal, maksudnya secara ekonomi juga bisa menopang. Nah, karena itu kolaborasi adalah kunci dari segalanya sih. Ada Rangka yang dia memang punya pengalaman di retail, saya dan Sri yang memang lebih concern kepada seninya gitu. Jadi seru, apalagi cewek-cewek berkumpul, para ibu-ibu, wah sangat menantang dan menarik. Dan saya yakin kita akan punya cerita yang panjang di dalam kekaryaan kita dan membesarkan Tulola. Karena saya senang berdagang juga ya, dari kecil kan itu tadi saya senang berdagang, ibu saya juga pedagang, wanita karir. Jadi saya selalu salut dengan orang-orang yang bisa menciptakan dari sesuatu yang kosong menjadi yang ada dan bisa bertransaksi dengan gembira. Kami Tulola ini sekarang sudah ada 8 store dan juga ada beberapa platform untuk online dan lain sebagainya. Intinya sih saya ingin menyentuh sebanyak-banyaknya orang untuk menggunakan perhiasan karya anak bangsa, tetapi sangat relevan, sangat segar, tetapi mereka tidak menyadari yang mereka pakai adalah bagian bukti perjuangannya mereka terhadap eksistensi, tentang motif, tentang para pengrajin yang luar biasa, yang bagaimana pengerjaannya merupakan warisan leluhur dari para sesepuhnya mereka gitu. Jadi saya pengen sebanyak-banyak tempat ada Tulola, tidak harus toko, mungkin pop up aja atau bentuk consignment, tapi saya sangat bahagia ketika orang pakai, oh dia tidak menyadari yang dia pakai adalah dia menyelamatkan aneka banyak motif komunal atau motif yang kami ciptakan yang semua berasal dari leluhur kita. Saya juga masih mencari itu ya, saya masih terus mencari bagaimana untuk terus seimbang, bagaimana kita sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, kita juga tidak diikuti rasa bersalah kalau meninggalkan keluarga, meninggalkan anak untuk bekerja. Jadi sepanjang saya bekerja dan sepanjang saya hidup, saya hanya terus berjuang untuk semua seimbang dan semua berada pada tempatnya. Saya kan waktu kecil besar itu di Sukabumi ya, jadi saya itu senang sekali tinggal di kota kecil. Jadi dari dulu memang saya punya cita-cita, bila saya punya keluarga, saya ingin membesarkan anak saya di sebuah kota kecil yang dekat dengan alam, dekat dengan aneka karakter manusianya. Bali adalah pilihannya lebih ke karena
saya berjodoh dengan laki-laki yang keturunan Bali gitu. Dan saya mengamini takdir saya. Bali itu adalah tempat yang sangat baik, sangat indah, tempat yang membuka diri untuk siapapun berada di sana. Tetapi ketika kamu tidak menjadi bagian dari adat dan tradisinya, kamu tidak akan bahagia. Karena Bali itu adalah tempat yang bisa membahagiakan apabila kamu menyatu dengan keseimbangannya, dengan alamnya, dengan manusianya. Karena saya dulu tinggal di desa ya, sewaktu saya kecil saya senang sekali, saya bisa ngelihat kunang-kunang, saya bisa ngelihat bulan purnama dengan begitu jelas. Menurut saya itu adalah salah satu kemewahan yang luar biasa, yang tidak ada nilainya. Jakarta tetap sangat menarik hati saya, memikat hati saya karena di sini detak jantungnya perputaran ekonomi, dan juga saya bisa mengeluarkan atau output dari pekerjaan-pekerjaan saya. Tetapi saya senang tinggal di desa karena saya ada jarak sedikit untuk melihat keriuhan dan saya dekat dengan alam. Kadang-kadang kita tidak perlu menilai diri kita terlalu tinggi juga ya, maksudnya agak sedikit santai juga, yaitu tadi mungkin dengan banyak membaca, dengan banyak terus mau belajar, kita terus melihat daya pikat kehidupan ini. Jadi kadang ada saatnya kita bosan, kadang ada saatnya kita tidak berarti, ada saatnya kita memang apa sih tujuan hidup kita atau kita tidak dihargai. Tapi percayalah ya, hidup tuh bisa memberikan apa saja. Tergantung bagaimana kita mengucap syukur dari apa yang kita punya gitu. Bahkan itu tadi dengan kita bisa melihat bintang dan bulan dengan cahaya yang baik, dengan langit yang cerah, itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dunia itu selalu memberikan daya pikat, dan literasi atau buku, baik itu fiksi atau pengalaman hidup orang, itu selalu memberikan detak jantung yang menyenangkan yang membuat kita ingin mengisi kehidupan ini sebaik-baiknya. Saya tentu merawat ya, tidak ada kok yang bagus itu sepenuhnya turun dari langit ya. Memang harus kita rawat sebagai ucapan syukur kita kepada Sang Pencipta. Saya menjaganya dengan sesekali olahraga, memberikan asupan makan yang baik, lalu menghindari asupan yang merugikan badan kita gitu. Kadang dalam seminggu itu ada momen-momen saya banyak makan sayur, tidak makan hewani, tapi ada saatnya saya makan gitu. Mungkin mindful ya atau mawas diri. Saya juga selalu menggunakan sunblock misalnya kalau bepergian, rawat wajah, kadang-kadang saya pergi ke klinik, tetapi saya berusaha sealamiah mungkin, tidak melakukan intervensi yang banyak terhadap tubuh saya dan wajah saya.